Yali. Om Swastiastu. Silakan duduk. Seperti biasa, sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya. Oke, ada yang tidak hadir? Ada. Siapa Chandra? Absen 20. Dispen ya? Oke, kemana? Kelungkung. Karena kegiatan apa? Paskib. Oh iya. Oke, berarti satu orang aja dispen. Yang lain sehat? Sehat. Pagi ini agak mendung ya? Suasananya nyaman untuk iya kan ya? Iya, tapi kita harus sekolah ya. Tetap semangat. Hari ini kegiatan kita ngapain? Masih ingat? Presentasi. Gimana? Kemarin sudah berusaha menyelesaikannya? Sudah ya. Ada kendala? Ada. Tentunya ada. Ibu harap nanti saat presentasi kendalanya dilaporkan juga. Ya, apa yang menyulitkan kalian selama proses pengerjaan proyek ini. Itu luar biasa sih kelas MIPA 8 hanya dalam waktu 1 hari ya. Kayak proklamasi ya, dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya gitu. Berhasil menyelesaikan motif batik. Wah, keren banget. Pakai aplikasi apa kemarin? Scratch. Oke, tujuan pembelajarannya Ibu sampaikan kembali hari ini melalui penerapan PJBL ya, Project Based Learning. Kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan matriks transformasi geometri. Tadi kan ada ya di laporan kalian untuk matriksnya. Kalian pakai apa? Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, kalian dapat mengonstruksi transformasi jika diberikan pola atau motif tertentu. Sudah dilakukan? Sudah ya. Hari ini tinggal presentasi. Oke, kegiatan pembelajaran yang pertama, mencoba-coba melakukan transformasi geometri pada motif dasar sehingga diperoleh pola yang diinginkan. Sudah selesai pada bagian ini? Sudah ya? Kenapa? Oh, belum tersimpan. Jadi buat ulang. Kasihan. Oke, yang kedua, membuat laporan hasil pekerjaan atau praktik. Nanti Ibu berikan waktu 5-10 menit di kelompok kalian masing-masing. Silahkan diskusikan apa yang mau kalian laporkan. Format laporan sudah ada di LKPD yang kedua ya. Kemudian melaporkan hasil pembuatan dan mempresentasikannya. Jadi tiap kelompok nanti tolong siapkan 2 orang perwakilannya untuk presentasi motif yang sudah kalian pilih. Oke, ini rencana proyeknya, kita review sedikit. Kemarin kita sudah sampai di mana? Kalian sudah sampai mana? Menyisipkan motif dasar batik ke dalam aplikasi Scratch ya. Habis itu mencoba-cobanya kalian lakukan di rumah kemarin. Kemarin juga sempat di sekolah. Oke, berarti sekarang adalah membuat laporan dan melaporkan hasil pembuatan dan mempresentasikannya. Itu. Oke, sebelum kalian presentasi, Ibu sampaikan dulu apa yang akan Ibu nilai dari proyek kalian. Yang pertama adalah pemilihan motif. Kalian diharapkan mampu mendeskripsikan motif yang dipilih. Juga menguraikan alasan kenapa pilih motif itu. Sejarahnya bagaimana? Apa yang membuat motif itu menarik untuk kalian? Entah karena bentuknya kah seperti kolang-kaling kata Trishi kemarin, atau apa yang menarik bagi kalian, itu nanti dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah identifikasi motif berdasarkan transformasi geometri. Nanti di bagian kedua ini kalian tampilkan scratch-nya. Motif dasar yang kalian pilih seperti apa. Kemudian dengan kata-kata dan bantuan visual nanti jelaskan proses transformasi yang terjadi. Apakah kalian putar atau rotasi, atau kalian geser, translasi. Ibu harap kalian pakai bahasa di transformasi ya. Pakai bahasa rotasi, translasi, apa lagi? Refleksi, dilatasi, itu ya digunakan kata-kata yang sudah kita pelajari.
Kemudian yang ketiga adalah modifikasi motif. Kalian harus bisa menjelaskan motivasi kalian dalam memodifikasi motif dan mendeskripsikan modifikasi motif secara visual. Nah, setelah saya putar dan setelah saya translasi, hasil yang saya peroleh adalah seperti ini. Itu motifnya seperti apa nanti akhirnya gitu ya. Kemudian penilaian yang keempat adalah penggunaan koordinat Kartesius. Kalian jelaskan nilai X dan Y yang kalian pilih di Scratch itu kan ada. Dimulai dari X sekian, habis itu kemana X-nya, habis itu Y-nya kemana, itu perlu bisa dijelaskan oleh perwakilan kelompok. Kemudian presentasi, nah, menjelaskan semua hal yang tadi, dan nilai-nilai Pancasila. Refleksi dari kegiatan proyek terkait nilai Pancasila. Ibu kan sudah amati ya dari kemarin, gimana kerjasamanya, gimana kolaborasinya, itu sudah dinilai. Sekarang tinggal kalian presentasi. Ada yang ditanyakan dari rubrik penilaian ini? Nggak ada ya? Nanti kelompok lain, jika ada satu kelompok yang presentasi tidak menyampaikan salah satu hal ini, boleh kalian tanyakan. Itu bisa dipahami ya? Oke, sekarang silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing dulu. Diskusikan berkaitan dengan isi laporannya. Oke, sudah, silahkan lakukan finishing laporan kalian dalam waktu, Ibu beri waktu 7 menit ya dari sekarang. Setelah itu kita mulai untuk presentasi. Presentasinya bagaimana? Mau berurutan kelompoknya? Atau angkat tangan aja? Cak-cak aja? Oke. Presentasinya juga nggak harus Word ya, kalau mau bikin PPT. Ibu lihat kemarin di story kalian, ada si Yuda muncul. Pinten Pitaken yang itu tuh. Kelompok mana tuh yang presentasi? Oh iya, itu boleh dipakai. Kendalanya nanti juga diceritakan ya, apa yang menjadi kendala bagi kalian gitu. Gimana? Berhasil? Udah di-save kan tadi? Ini apa nih? Oh, tuh geser. Hilang semua? Tapi ingat apa yang terjadi? Iya. Ingat ya? Sempat di screenshot? Sempat.
Oke. Metro sound nggak ada. Code. Apanya yang bermasalah ya? Optionnya nggak ada. Oke, yang penting udah sempat di screenshot ya. Habis itu tampilin aja di laptop. Itu bisa dikirim ke laptop nggak? Ya, nanti dipresentasikan juga. Nge-close nggak berani ya? Nggak berani nge-close? Berani. Coba. Perlu diulang sih. Ini udah ke-save kan? Save kan udah ya. Coba dibuka ulang gitu misalnya. Gimana, aman? Aman. Nanti kalau mau presentasi erase all dulu. Oh. Ya, biar dari awal kelihatan gitu. Oke. Kita mulai dari titik awal dulu. Titik awalnya di mana kemarin? Kita jelasinnya tuh kita lepas dulu ya, Pak. Iya. Habis itu balikin ini ke sana. Baru di play gitu. Ya. Tuh, oke. Sudah berhasil? Nanti pas play dibuat seperti ini dulu ya, biar ada satu aja dulu di bawah. Terus itu baru kita tekan play-nya. Ada kendala? Oke ya. Aman? Kenapa diulang? Enggak disimpan. Kalau bisa kebuka. Kok bisa? Permisi, maaf. Coba mana buka scratch-nya dulu. File, load from your computer. Tadi di mana? Kemarin ditaruh di mana? Kata tadi di dokumen. Dokumen. Nih. Ya. Terus yang ini. Yang mana dia? Iya, lihat aja. Yang paling atas. Iya. Apa nih bahasanya? Replace content. Oke. Ini kan mau. Ya, open dulu ya. Coba di play mau. Ini apa nih? Space. Tuh ya. Yang ininya nggak mau di bawahnya. Sprite-nya karena di hide ya, coba di show. Taruh dulu posisinya di mana? Awalnya di mana? Di atas berapa? Oke, sudah ya? Udah siap? Udah siap ya? Kelompok yang paling siap yang mana nih? Yang mana? Undi. Oke, sekarang tanggal berapa? 18 ya? 18 November 1118. Kalau dijumlah jadinya 112 tambah 13 tambah 8 11. 11 itu kan satu ya? Dua. Kelompok 2 yang mana? Mana kelompok 2? Gimana? Masih ngedit. Aigo, udah ngitung gitu. Oke, 2022 tambah semua digitnya jadi berapa?
6, mana kelompok 6? Belum juga? Oke, kalau gitu kita sepakati ya. Dalam waktu 3 menit dari sekarang, tadi kan udah 7 menit. Ibu kasih 3 menit lagi, jadi 10 menit totalnya. Tidak ada yang bekerja lagi. Semua selesai. Seberapa selesai itu yang dipresentasikan. Bisa dipahami ya? Oke. Sudah ya? Udah siap kan? Kenapa nggak mau maju? Kenapa? Ini LKPD-nya kita sampaikan setelah otak-atik stretch di depan atau Ini dulu pertama. oh gitu. Baru kita tunjukin bagaimana Prosesnya di scratch gitu. berarti alasan yang tadi itu. Oh yang itu dulu. Baru yang ini baru otak-atik. Oh, masih buat gininya? Tapi scratch-nya udah siap. Laporan udah siap. Kenapa nggak mau maju? Tadi nggak ada di Oke. motivasi dalam memodifikasi motif itu maksudnya gimana? Apa yang buat kalian semangat modif ini? Udah apa? Tenggat waktu? Ya udah bilang aja. Ibu kan namanya diketik ya, Apa? Ibu kan mengatur awalnya berapa gitu. Kamu udah tuh. Nggak mau? Coba itu digeser aja. Tipnya Ini mau? udah sempat biasa tapi dia kelihatan masih putih-putih ya. Coba ya. Itu coba nah dulu. Berapa awalnya? Min 208. Min 208. Ini coba dilihat di sini, geser-geser sampai dia jadi min 208. Di sini dianya yang digeser. Oh dia ya biasa. Biar jadi min 208 itu. Min 208 berarti ke kanan dikit dari yang tadi. Kok dia nggak mulus nih? Lepas. Kalau dilepas Oh, iya, nih 212 X-nya berarti ke Y-nya min 144. Oh ke kanan. Iya, itu benar. 209 tadi ya sebelumnya. Bentar. Iya, min 299. Nggak mau ya. Min 148. Ini ada diedit tadi? Enggak. Nggak kan? Udah buka aja lagi ya. Yang mana tadi? Yang paling atas? Ya. Yang benar. X-nya. Oh iya, tetap X-nya nggak mau loh. Close-nya dulu ya. Scratch-nya mana nih? Iya. Ini kita menjelaskan dari tag awal itu. Dari tag awal isinya. LKPD-nya dulu. Nggak mau ya. Ini ya. Coba. Oh mau. Sudah ya, berarti sesuai kesepakatan. Oke. Kelompoknya Yoda kayak paling siap nih. Ih. Kelompok berapa? Oh gitu. Nggak jadi. Oke, Ibu tanya aja dulu kelompok yang siap yang mana? Nggak ada. Kalau gitu Ibu tunjuk ya, berdasarkan hasil pantauan Ibu tadi keliling. Sepertinya oke, yang pertama kelompok 5 dulu ya. Yuk kelompok 5, perwakilannya siapa?
Yang mewakili Nadia dan Artika. Enak banget ya Gos ya. Oke, laptopnya Nadia ya. Oke, waktu presentasi kalian maksimal 10 menit. Jadi 5 menit presentasi, 5 menit tanya jawab. Tuh. Oke, sudah siap ya? Nah, Ibu mulai waktunya dari 10 menit. Sekarang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil proyek kami hari kemarin. Nah, yang pertama, kami akan menyampaikan alasan mengenai mengapa kami memilih motif yang kita gunakan pada proyek ini. Alasannya yaitu karena batik ini memiliki motif yang sederhana dan corak yang sederhana sehingga kami mudah untuk mengkonstruksi dalam transformasi geometri menggunakan aplikasi Stretch. Sehingga yang kedua adalah sejarah. Orang tua zaman dulu senang membatik. Membatik dijadikan sebagai media penghubung antara manusia dengan sang pencipta. Sehingga orang tua zaman dulu menggunakan batik ceplok yang kami pilih ini sebagai media untuk mendapatkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Yang ketiga adalah keunikan yang membedakan batik ini dengan batik lainnya, yaitu walaupun memiliki motif dan corak yang sederhana, namun batik ini memiliki makna yang luar biasa untuk para orang tua. Dan juga batik ini memiliki motif yang menarik seperti bunga berbentuk bintang yang diselingi oleh cincin. Nah, seperti ini motif dari batik kami. Sudah terlihat? Selanjutnya adalah penyampaian LKPD 2 dari Pekan. Oke, mungkin bisa langsung ke scratch-nya saja. Ya, langsung aja ya. Yang lain simak dulu gimana prosesnya. Apa yang terjadi di scratch itu dijelaskan. Baik, yang terjadi di aplikasi Stretch itu pertama kita masukin dulu gambarnya yang kita cari di dalam laptop yang udah kita download ya. Setelah itu kita tentukan titik awalnya yaitu -194. Untuk X atau Y? Untuk X-nya. Oke. Ya. Untuk Y-nya kita pakai -136. Setelah itu kita coba. Ini adalah program yang sedang kami rancang. Nah, jadinya kan seperti ini. Langkah-langkahnya yaitu kita dari Yang pertama dilakukan apa? kita hapus dulu ya, biar bisa dari awal. Dari awal kita rotasi dulu. Dirotasi ya? Ya, dirotasi 90 derajat. Ke kanan, ke kiri? Rotasi ke kanan 90 derajat. Ini seperti ini. Kemudian kita geser 80 langkah ke kanan. Seperti ini. Oke. Kemudian stem atau agar dia diam di tempatnya gitu. Oh, kita salah. Ini directionnya atau yang ini
kurang dirubah ya. Makanya jadi kayak gitu. Maaf. Oke. Jadi intinya yang terjadi di sana adalah Rotasi dan translasi. Rotasi 90 derajat searah atau berlawanan arah Searah jarum jam. dan translasi. Ya, Tuh, translasi. ya. Oke. Kita repeat 4 artinya agar dia berulang 4 kali. Kita masukin di sini. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Terus Dan itu selanjutnya kita go to X artinya X-nya di sini akan berubah ke samping. Dia bergerak di sumbu X. Kita pakai titik awalnya ditambah dengan translasi di sumbu X atau perpindahan di pergeseran di sumbu X. Yang awalnya itu min 194 ditambah 165. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan sama seperti yang awal tuh, biar dia 4 kali. Kita tambah juga repeat 4 yang rotasi 90 derajat, translasi 80 langkah, dan diam kemudian. oke. Nah, jadi seperti ini. Habis itu kita lanjutkan agar semuanya terisi. Kita go to X lagi, biar dia ke samping. Oke, boleh sekalian Nadia semuanya sekarang. Oh iya. Gitu. Jadinya seperti ini. Cantik ya motifnya. Motif apa namanya? Ceplok. Motif ceplok. Oh iya, dong. Apa? Oke. Ceplok. Ceplok. Ya. Oke. Ada yang ingin disampaikan kembali? Kesimpulannya kita boleh sampaikan. Boleh. Jadi simpulan yang kami dapat adalah proses yang terjadi dalam pembuatan pola batik tersebut adalah transformasi geometri, rotasi dan translasi. Rotasi sebesar 90 derajat 4 kali dan pergeseran 80 langkah. Sifat yang terjadi pada transformasi tersebut adalah tidak terjadi perubahan bentuk, namun terjadi perubahan posisi dan arah motif dasar. Oke, sudah? Sudah. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Ini tim Horenya ya, paling semangat. Gimana, yang lain ada pertanyaan? Atau sudah lengkap yang disampaikan? Sudah. Kalau gitu Ibu yang tanya ya. Iya. Gimana? Coba diceritakan kendalanya dalam membuat motif ini, ceritanya seperti apa? Nah, kendalanya itu dari awal kita milih motif, kita pakai berbagai motif ya, kita coba-coba dari yang lain dulu, habis itu yang ini, dan akhirnya kita pakai motif yang ceplok double ini. Karena kita anggap sederhana yang mudah. Karena awalnya kita milih tuh yang susah-susah, jadinya kita coba nerapin racun dia kebalik, dia nggak mau sesuai gitu sama motif awalnya gitu. Jadinya intinya sih kendalanya tuh di kita kurang menguasai aplikasi sebenarnya. Belum terlalu menguasai aplikasinya ya. Oke. Dan dalam pemilihan crop dasarnya itu yang penting. Oh iya, kurang rapi juga Bu. Oke, gitu. Ya, ada pertanyaan untuk kelompok 5? Ya. Silahkan kelompok 5 bisa duduk. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih kelompok 5. Sudah ya? Oke, sekarang yang siap kelompok mana? Lanjut ke kelompok 1. Oke, 1 silahkan. Perwakilannya 2 orang.
Buah kawung. Jadi kawung itu buah ya? Oh. Nah, ini batiknya bisa dilihat lagi. Kemudian pada LKPD Bisa langsung ke scratch? Oke. ini adalah hasil scratch dari kelompok 1. Kita pakai titik asalnya yaitu base-nya min 193 dan Y-nya negatif 1. Setelah itu motif dasar ini kita translasikan dan rotasikan. Yang pertama kita lakukan di sini adalah move, yaitu ditranslasikan ke sumbu X-nya sebesar 92 step. Kemudian setelah ditranslasi kita rotasi dengan sudut 90 derajat searah jarum jam. Searah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Berlawanan. Kemudian setelah ditranslasi dan dirotasi kita stem agar motif batiknya di stem di projectnya. Kalau dijalankan programnya akan seperti ini dan menghasilkan bentuk persegi membentuk motif masih motif dasar, belum motif keseluruhannya. Oke, itu satu ya. Ya, setelah itu kita pergi ke titik X. Dari titik awal kita tambahkan dengan 184 di sumbu X-nya sehingga menghasilkan motif keseluruhan. Karena ini adalah translasi dan rotasi yang berulang. Oke, translasi dan rotasi yang berulang. Ya. Dari satu ke berikutnya berapa pergeserannya? Dari satu yang mana? Dari satu kotak itu ke yang berikutnya. 92 step. 92 step. Oke, ke atasnya Y-nya berapa? Untuk yang 4 dasar ini baru X-nya aja yang berpindah. Setelah itu baru berpindah Y-nya sebesar 92 step juga ke atas. Ke atas. Setelah itu 92 step lagi Q. Bagus ya motifnya. Namanya kawung. Nah, ceplok kawung. Ceplok kawung. Kombinasi ya udah ceplok kawung. Nyata banyak jenisnya. Oke, lanjutnya kesimpulan ya. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu proses yang terjadi adalah transformasi geometri dengan translasi dan rotasi. Sifat yang dipakai dalam pembuatan pola motif tersebut adalah yang pertama, tidak berubah bentuk. Yang kedua, tidak terjadinya perubahan ukuran motif dasar. Yang ketiga, tetapi posisi dari motif saja yang berubah. Hal ini disebut dengan isometri. Oh, udah pakai istilah ini ya, isometri. Isometri. Oke, masih ada yang ingin disampaikan? Kendalanya, coba diceritakan pengalaman dan kendalanya saat membuat motif ini. Sebenarnya kendalanya nggak jauh-jauh beda sama kelompok sebelumnya. Kita juga belum terlalu menguasai aplikasi ini karena kita baru pakai juga dan belum pernah dengar juga sebelumnya. Jadi ini kita benar-benar belajar dari nol satu kelompok untuk bikin pola motif seperti ini. Setelah itu kita juga awalnya agak bingung untuk menentukan berapa translasi yang dibutuhkan dan juga sudut berapa sih yang dipakai untuk membuat batik seperti ini. Awalnya kita pakai kalau 50 kali 2 itu kan 100, cuman kalau dia 100 masih ada jarak di antara motif dasar satu dan lainnya. Jadi dia tidak akan membentuk satu kesatuan seperti gambar yang di sebelah kanan. Setelah itu kita sesuaikan, jadinya kita memutuskan untuk menggunakan translasinya itu sebesar 92,0. 92,0. Oke, jadi 92 ke kanan dan 0 Y-nya masih tetap karena dia baru dipindahkan ke kanan. Setelah itu baru dia ditranslasikan lagi 0,92. Oke. Menantang ya berarti? Seru.
Oke, terima kasih sudah berhasil menyelesaikan motif ini. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Cukup? Cukup, oke, silahkan duduk kelompok 1. Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi. Kerasin nak Oke, lanjut ya. Sekarang kelompok mana nih? Oh, kelompok Galang. Oke, silahkan. Sama siapa? Kemarin Ibu ya? Sama Bu Oka. Sudah siap? Sudah. Oke, 10 menit ya, mulai dari sekarang. Tangan jali. Om Swastiastu. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat. Yang pertama adalah ada motif yang kami pilih adalah batik kaum. Terus makna dari motif tersebut adalah pada motif batik kaum memiliki pola berbentuk irisan buah kaum atau kolang kaling. Buah yang didapat dari pohon ara ini bermakna bahwa dalam masyarakat Jawa sebaiknya melakukan kebaikan tidak perlu diketahui orang lain. Selain itu, bunga teratai juga menjadi interpretasi lain dan dalam menggambarkan motif batik ini. 4 lembar kelopak bunga teratai ini mengisyaratkan kesucian dan umur yang panjang. Lebih dari itu, motif kaum ini juga bermakna supaya manusia yang menggunakan motif kaum ini bisa menjadi sosok manusia yang ideal dan unggul. Lalu ada pula sejarah dari motif batik tersebut. Motif batik kaum diyakini diciptakan oleh salah satu sultan kerajaan Mataram. Motif batik ini pertama kali dikenal pada abad ke-13, tepatnya di Pulau Jawa, Yogyakarta. Pada awalnya, motif ini muncul pada ukiran dinding di beberapa candi di Jawa seperti Prambanan. Dalam kaitannya dengan kata sung berarti kosong. Motif kaum menyimbolkan kekosongan nafsu dan hasrat duniawi, sehingga menghasilkan pengendalian diri yang sempurna. Kekosongan ini menjadikan seseorang netral, tidak berpihak, dan tidak menonjolkan diri, mengikuti arus kehidupan, membiarkan segala yang ada di sekitarnya berjalan sesuai dengan kehendak alam. Motif batik jenis kaum ini selalu dikenakan oleh Semar sebagai gambaran sosok yang bijaksana. Oke. Alasan kami memilih motif batik kaum ini karena bentuknya seperti kolang kaling. Bener ya? Karena bentuknya seperti kolang kaling. Oke. Keunikan dari batik ini juga adalah karena bentuknya yang unik seperti kolang kaling dan memudahkan kita untuk mengaplikasikannya pada aplikasi Stripe. Ingat ya, maknanya apa tadi? Kekosongan nafsu. Oke. Jadi pengendalian diri. Ya Yuda, kelompoknya Yuda nih ya. Ya. Oke, lanjut. Sekarang apa? Nah, jadi setelah penjelasan yang banyak lebar tadi itu ya, jadi langsung aja ke aplikasi Squaresnya. Oke. Nah, ini motif dasarnya. Jadi kita bisa lihat sini motif dasarnya di bawah. Nah, itu. Oke, diambil sekian ya potongannya. Jadi untuk membuat satu motif yang utuh, kelompok kami itu merotasi dulu motif dasar ini. Ini seperti ini. Jadi setelah dirotasi akan bergerak, kan seperti ini. Tuh. Nah, Rotasi, bergerak lagi, bergerak, terus rotasi lagi, terus bergerak. Terus itu, kalau bisa di sini bisa dilihat dulu. Nah, seperti itu motif ininya. itu satunya. Kalau satu aja, Ah. belum semuanya. Jadi kalau mau semuanya, tinggal tambah-tambahin lagi. Ini aku dulu di sini, tinggal tekan ini. Wah. Nah, karena kalau satu, perlu cara ini. Nah, jadi seperti itulah cara kami membuat motif batiknya. Nah, banyak kenalan sebenarnya kalau motif batik seperti ini ya, seperti itu
yang terlihat di atas ini kayak kepotong itu. Mungkin karena kodenya salah atau gimana, atau udah. Mananya kepotong? Itu sebelah bagian atas itu. Oh, nggak apa-apa. Kalau beli kain juga kan begitu ya. Ada pinggirannya, itu namanya pinggiran gitu. Boleh aja. Mungkin kendalanya di perpindahan Y-nya ya, karena itu di atas kan ya. Mungkin kendalanya di Y, boleh nanti dieksplor lagi. Oke. Nah ini bisa dilihat kodenya itu seperti ini. Jadi ketika tombol fasilkan, ada kode P-nya akan dimasukkan ke sini. Akan diputar dulu, itu diikat, itu bergerak. Oke. Jadi diulang-ulang setiap koordinat X-nya dan Y di panjang. Cukup panjang ya. Kalian sudah bekerja keras. Gitu juga kelompok lain. Oke, ada pertanyaan? Kesimpulannya dulu ya, sampaikan. Kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari presentasi tadi itu, proses yang terjadi dalam pembuatan model tersebut adalah transformasi dan rotasi. Transformasi dan rotasi. Transformasi dan rotasi. Nah, sifat yang digunakan pada transformasi tersebut adalah tidak merubah bentuk dari motif dasar tersebut dan hanya merubah fungsinya. Dan seperti dijelaskan kelompok seperti itu namanya isometri. Isometri. Oke. Nah, sekian aja dari presentasi kami. Mohon maaf kalau salah kata. Kami tutup dengan para Sandi. Om Sandi. Oke, tunggu dulu ya. Gimana yang lain, ada pertanyaan? Cukup? Go. Oke. Terima kasih untuk kolang-kalingnya. Tepuk tangan untuk kelompok berapa ini? 4 ya. Kelompok 4. Presentasinya komprehensif ya. Bahkan tadi ditunjukkan satu layar penuh motifnya aja. Gitu. Dia jelasin proses dari awal. Gitu. Sudah lumayan eksplorasinya. Oke. Sekarang kelompok mana yang siap maju? Kelompok 3 ya. Oke, yuk kelompok 3. Siapa perwakilannya? Dah. Oke. Ayo Dwi maju. Bersama siapa? Tiwi. Ini Shifu ya. Kemarin baru berapa menit sudah selesai gitu. Om Swastiastu. Oke, jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang batik, batik kaum. Batik Kawung. Nah, alasan kami memilih motif batik kawung ini adalah karena batik kawung ini memiliki makna kesempurnaan, kemurnian, dan kesucian. Dan batik kawung ini juga memiliki keunikan yang terinspirasi dari buah yang menyerupai buah kaung yang dibelah menjadi dua dan ditata secara apik hingga bergaya geometris. Motif batik kawung ini juga kerap diartikan sebagai gambar dari bunga teratai dengan 4 lembar mahkota bunga mekar. Nah, sejarah dari batik kawung ini diyakini diciptakan oleh salah satu sultan dari kerajaan Mataram. Motif batik ini pertama kali dikenal pada abad ke-13, tepatnya di Pulau Jawa. Pada awalnya motif ini muncul pada ukiran dinding di beberapa candi Jawa seperti Candi Prambanan. Oh, di candi juga ya. Oke, langsung ya visualisasinya di Scratch bagaimana? Jadi di sini sama kayak kelompok yang tadi ya. Lu diulang lagi nih?
Iya, rotasinya berapa? Dijelaskan dulu. Rotasinya itu 90 derajat ke kanan sama dengan jarum. Searah jarum jam. Kemudian translasinya berapa? Translasinya itu 60 langkah. 60 60 step. 60 step. Kalau dipakaikan matriks, translasinya jadi apa? 60, Y-nya? Sama, kalau naiknya 60. Oke, itu ya yang berbeda mungkin dari kelompok lain adalah besarnya translasi dan besarnya rotasi. Prosesnya sama, rotasi dan translasi. Coba di play. Mungkin kurang makan ya. Kurang matang. Oh iya, berarti batik kawung itu beda-beda motif ya. Ada banyak jenisnya. Tapi ciri khas utamanya berbentuk 4 kelopak bunga itu ya. Teratai. Oke. Ini bagus nih kawungnya. Kalau ini kain batik, ibu mau beli nih. Oke. Coba kesimpulannya sekarang bagaimana? Tapi di sini ada kendala, gambarnya ke oleng nih gitu bunganya. Yang mana? Coba tunjukkan olengnya di mana? Ini apa nih bunganya punya gini? Oh, nggak sejajar. Itu yang agak mengecewakan bagi kalian. Ada di ya? Ada di Nggak jadi beli. Tetap bagus sih ibu lihat. Berarti harusnya sejajar. Harapan kalian sejajar. Oke, mungkin itu penyebabnya apa kira-kira diagnosa kalian? Mungkin potong gambarnya. Saat motong gambarnya, motong bagiannya itu nggak pas gitu ya. It's okay, tapi segitu udah cantik. Oke, ada lagi kendala lainnya? Enggak sih, itu aja. Itu aja. Isi PC ya. Gimana Tiwi kesimpulannya? Jadi kesimpulan dalam pembuatan batik ini adalah proses transformasi geometri, translasi dan rotasi. Pada saat translasi pada motif dasar batik tidak ada perubahan bentuk dan ukuran motif, yang mengalami perubahan hanya posisi saja. Posisinya aja yang berubah ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ada yang nanya? Gaya banget. Kemarin ibu minta Dwi persingkat. Nah, coba kalian lihat, itu kan banyak ya rumus yang berulang sebenarnya. Ya apa tidak? Nah, di kelompok lain juga kan? Sebenarnya tinggal repeat aja, tapi 120 misalnya gesernya 120. Kan 120 kali berapa setelah itu? Awalnya bergeser 120, habis itu bergeser 240, habis itu bergeser 360. Itu kan kelipatan dari 120 ya. Itu bisa kalian simbolkan sebagai satu variabel. Jadi rumusnya nggak perlu sepanjang itu. Cuman mungkin belum sempat explore ya, Wi ya. Iya. Nanti yang lain boleh explore juga ya. Set my variable itu bisa diatur 120 kali berapa gitu. Jadi sekali aja buatnya. Oke. Nggak ada pertanyaan ya untuk kelompok 3? Nggak ada? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Om Santi. Oh. Kerasin nak Oke. Kelompok 1 sudah, 3, 5 dan 4 ya. Oke, berarti sekarang kelompok 2 apa 6 nih yang duluan? 2, ya 2 silahkan maju. Siapa perwakilannya kelompok 2? Oke. Chandra dan Citra. Ayo, sudah? Oke. Oh iya, Wahyuni Citra juga ya panggilannya? Ibu kok Citra di kelompok 3 gitu. Padahal ini yang presentasi kelompok 2.
Sudah siap? Oke, mulai dari sekarang ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Hari ini kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan batik dengan jenis batik kawung. Banyak yang ngambil kawung ya. Ceplok juga ternyata ceplok kawung. Gitu. Bisa digabung. Tapi ternyata banyak jenisnya. Nah, Oke. makna dari batik ini adalah dia membentuk kesempurnaan, kesucian dan kemurnian. Dalam kaitannya dengan kata suung yang berarti kosong, motif kawung menyimbolkan kekosongan nafsu dan hasrat duniawi, sehingga menghasilkan pengendalian diri. Lalu kekosongan ini menjadikan seseorang netral, tidak berpihak dan tidak ingin menonjolkan diri, lalu mengikuti arus kehidupan, membiarkan segala yang ada di sekitarnya berjalan sesuai dengan kehendak alam. Semar, manusia lukisan dewa yang berakhlak mulia dan sangat baik dan bijaksana, selalu mengenakan motif kawung ini. Motif dasarnya sudah dikrop. Lalu batik kawung adalah motif batik yang berbentuk berupa bulatan mirip kawung atau sejenis dengan kelapa, sering juga dianggap sebagai kolang kaling. Lalu kalian tahu nggak sih apa keunikan dari batik ini? Batik ini memiliki keunikan menyerupai buah kawung yang dibelah menjadi 2 dan ditata secara apik hingga bergaya geometris. Ya. Nah, sejarahnya pertama kali diciptakan oleh salah satu sultan kerajaan Mataram yang mulai dikenal pada abad ke-13 di Pulau Jawa, yang bisa kita lihat di beberapa dinding dari Candi Prambanan. Nah, motivasi dari kelompok kita adalah, kelompok kita sangat termotivasi karena motif dasar batik ini menyerupai kolang kaling yang lucu. Lucu. Dan memodifikasinya, kelompok kami sangat suka pada saat bagian memodifikasi karena bentuk dasarnya sangat unik dan ketika menjadi kesatuan yang utuh menjadikan batik ini dengan penuh makna. Nah, alasannya kami memilih batik ini karena menyerupai bentuk kolang kaling. Nah, selanjutnya transformasi yang digunakan dalam mencari motif seutuhnya dari motif dasar yang digunakan, yaitu transformasi, geometri, translasi, dan lokasi. Jadi di sini saya akan masuk ke dalam slide-nya dengan motif dasarnya, yaitu dari crop sama besar. Nanti kita nggak ambil sekarang. Ini motif dasarnya dengan suhu X dan Y awalnya itu min 209 dan Y-nya itu min 146. Nah, di sini Gus Ade itu menambah, dia setiap satu motif itu ditambahkan 54, jadi ketika menambahkan 2 motif jadi 108. Nah, di sini menggunakan proses sebenarnya, Pak. Tapi dia nggak seutuhnya dibuat Nggak seutuhnya. Belum sampai ke atas karena? Ya, karena Gus Ade bilang nggak bagus. Nggak bagus. Nah, jelek dia udah bilang. Makanya dia sampai di sini dia bilang. Udah kemarin sempat saya kasih tahu buat ditambahin tapi enggak. It's okay. Mungkin Gus Ade ini mirip ya sama motifnya galang tadi. Kalau galang tetap ditambah di atasnya. Jadi dia seperti pinggiran gitu jadinya. Mungkin ini ragunya di sana ya, nambah di atas. Kemudian ada lagi? Oh, takutnya ke crop, ya. Kemudian ada lagi yang mengamati apanya ya di sini yang perlu diperbaiki? Ada yang bisa? Coba lihat gambarnya. Yang bagian bawah udah bagus lah, lumayan ya. Atas ya. Pojok kanan atas ya. Arahnya harusnya gimana? Di rotate lagi sekali ya ke kanan gitu. Ini udah bagus sih motifnya. Dan udah mau menyatu gitu ya. Oke. Ada lagi yang ingin memberi masukan? Kenapa?
Oke, kalau nggak ada, lanjut ya ke kesimpulan. Coba. Jadi kesimpulannya dalam proses yang digunakan untuk mencari motif untuk dari batik kawung yaitu menggunakan proses translasi dan rotasi yaitu sebesar negatif 90 derajat dengan sifatnya yaitu tidak berubah bentuk dan ukuran, hanya berubah posisinya saja. Ya, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Enggak, sudah lengkap penyampaiannya? Sudah. Oke, bisa ditutup. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi. Bagus. Sekarang mau presentasi ya. Jadi semangat nih kelompok 6. Silahkan. Ini yang agak berbeda motifnya. Jadi kita siapkan di akhir. Ya. Paling beda, bukan kawung, bukan ceplok. Tapi alu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Diwayani Ismail Widiarta, nomor absen 38. Perkenalkan, nama saya Nikadek Saisi Isyadita Yani, nomor absen 24. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil yang sudah dikerjakan oleh kelompok kami. Dan yang pertama, saya akan mempresentasikan mengenai sejarah dari motif batik kupu-kupu yang telah kelompok kami pilih. Sejarah dari motif batik kupu-kupu tidak jauh kaitannya dengan makna dari batik tersebut, yang dimana arti dan makna dari batik motif kupu-kupu merupakan sebuah binatang yang hidupnya dimulai dengan pengorbanan dan kerja keras. Dan dimulai dari bertelur, lalu menjadi ular, menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Sehingga batik dengan corak atau motif kupu-kupu dapat dianalogikan dengan pemakaiannya sebagai pribadi yang tangguh, bagaimana menjadi sukses dengan banyak pengorbanan, kerja keras, dan pantang menyerah. Juga, kupu-kupu adalah binatang yang pintar, sehingga dengan tidak langsung si pemakai motif ini didoakan memiliki kecerdasan yang tinggi. Batik dengan motif kupu-kupu ini berasal dari kota Doli. Kota Doli adalah sebuah kawasan pemukiman yang terletak di gang kecil di kota Surabaya. Nama gang kecil tersebut adalah Gang Jarak yang diambil dari jenis tumbuhan yang banyak tumbuh di sana. Batik Doli pertama dikenal pada tahun 2014 dan kian hari pengolahnya semakin bersinar. Nah, batik Doli didominasi oleh unsur kupu-kupu, daun jarak, dan dua hal yang melambangkan daerah tersebut. Sebagai diketahui, kawasan Doli sempat dikenal sebagai area lokalisasi yang akhirnya ditutup. Para pengrajin berusaha mengabadikan sejauh ini melalui motif kupu-kupu di setiap helai batiknya. Sementara motif jarak mencirikan daerah asal dari batik tersebut. Nah, alasan dari kelompok kami kenapa memilih motif batik dengan motif kupu-kupu ini, karena batik dengan motif kupu-kupu ini sangat cantik dan dapat menarik perhatian. Selain itu, batik dengan motif kupu-kupu memiliki banyak makna, seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti pantang menyerah, kerja keras, dan sebagainya. Nah, keunikan dari motif batik dengan motif kupu-kupu ini
Motif dari batik kupu-kupu ini juga pernah dahulu digunakan oleh masyarakat perempuan di usia lanjut di Tionghoa. Selain itu, batik dengan motif kupu-kupu ini sangat indah dan banyak memiliki makna. Walaupun dia hanya bercorak sederhana, tetapi tetap indah jika dilihat. Selain itu, dalam motif batik kupu-kupu ini juga menggambarkan betapa indahnya kupu-kupu. Betapa indahnya kupu-kupu. Oke, lanjut ke scratch ya. Di sini kan kita masukin dulu batik kupu-kupunya, setengah batik kupu-kupunya dengan yang motif dasarnya dengan X-nya itu negatif 186, Y-nya negatif 104. Kita pakai size-nya itu 60 dan untuk direction-nya itu 90. Selanjutnya kita pakai define-nya itu 1, repeat-nya itu 2. Kita rotasiin ke kanan sebanyak 90 derajat. Rotasi apa refleksi? Di sana rotate ya. Nah, coba nanti dilihat hasilnya. Habis itu kita tambahin set rotation. Kita tambahin juga trennya itu sebanyak 15 derajat lagi dan kita stem. Selanjutnya kita pakai go to X-nya itu kita kasih negatif 186 ditambah 120. Karena setiap berpindah ke kanan itu kan 60, jadi kalau ingin berpindah lagi kita pakai 120. Kita tulis juga Y-nya itu negatif 104. Terus kita ulangin lagi dan hasilnya itu Oke. Ya, sebenarnya hasil ini melenceng dari apa yang telah kita temukan. Perdamaian. Oke, tenang. Nggak apa-apa. Tapi masih beruntuk kupu-kupu nggak? Masih. Ya, kita mengalami keliru dalam menentukan sudut lokasinya, sehingga belum bisa mendapatkan dari motif yang pertama kita ingin buat. Oke, tapi sejauh ini masih berupa kupu-kupu ya. Dan awalnya tadi kalian lihat kan miring ya posisi kupu-kupu setengahnya. Sekarang bisa jadi vertikal. Jadi ini apa namanya? Tantangannya di bagian menentukan sudutnya. Tadinya rotate berapa? 90? Kenapa ditambah 15 lagi di bawahnya? Biar mau vertikal ya. Kalau vertikal lebih mudah untuk di coba baca yang di define 1 itu apa aja? Yang 1 itu apa aja isinya? repeat, trennya itu 90, rotation style. Habis itu tren lagi 15 dan 9. Set rotation style. Rotation style-nya gimana? Nah, coba yang lain perhatikan rotation style left right. Jadi awalnya dia ngadap left, habis itu dia ngadap right. Jadi ini termasuk apa? Nah, pencerminan atau refleksi. Itu sebenarnya ya. Selain rotasi, setelah dirotasi dan direflect itu sebenarnya ya, dicerminkan. Jadi ada berapa transformasi yang kalian gunakan di sini? Sekitar 3. Apa aja? Coba disebutkan. Rotasi, refleksi, dan translasi. Oke, rotasi, refleksi, dan translasi. Oke, silahkan. Ada pertanyaan dari yang lain tentang motif ini? Nggak ada ya? Ini cukup berani mengambil risiko. Silahkan, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya, jadi yang pertama dari refleksi, kemudian kita rotasikan, lalu mencoba berbagai ukuran sudut sehingga mendapatkan sudut yang tetap untuk melakukan translasi atau pergeseran.
Oke, ada pertanyaan dari yang lain? Nggak ada ya, silahkan ditutup kelompok 6. Sekian presentasi dari kami tutup dengan paramasani. Oh, sandi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Oke, sudah ya. Luar biasa. Kalian berhasil membuat motif batik. Kalau itu di print, di kain, kalian bisa jual ya. Kayaknya. Kalau ada yang beli, ada dong. Nah, baik, jadi kalian sudah melakukan banyak hal dari hari kemarin ya. Gimana pengalamannya? Setengkara. Oke, terima kasih karena sudah bekerja keras. Dan ini adalah akhir dari pelajaran transformasi geometri. Ini muaranya. Kalian sudah berhasil menyusun sebuah motif batik. Nanti tolong tiap kelompok kirim ya scratch-nya. Nanti Ibu kasih link Google Drive. Kalian input di sana linknya, filenya. Ya. Oke. Jika sudah, sekarang silahkan kembali dulu ke kelompok kalian masing-masing, ke tempat duduk masing-masing. Sorry. Oke. Sudah ya? Nah, sekarang kita review sedikit tentang presentasi kalian tadi. Satu yang mau Ibu review, perintahnya masih panjang ya. Nanti kita bisa explore lagi pada kesempatan berikutnya agar perintahnya bisa diperpendek. Itu setidaknya, tapi kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan kan gitu? Tahu memutar berapa, tahu menggeser berapa sampai dapat motif utuh gitu. Luar biasa. Kesimpulan yang mau Ibu sampaikan, yang pertama, Indonesia memiliki warisan budaya sampai sekarang kita pertahankan yang ternyata menerapkan konsep transformasi geometri. Salah satu contoh yang paling dikenal ialah motif batik yang sudah kalian lakukan tadi. Motif batik umumnya berulang, kan gitu ya, berulang dan merupakan hasil dari komposisi berbagai macam transformasi dari bentuk-bentuk sederhana. Ya apa tidak? Iya ya, tadi kan sudah kalian crop, itu yang paling sederhana. Habis itu berulang dan terjadi pola. Yang kedua, dalam transformasi yang digunakan ada translasi, refleksi, dan rotasi ya tadi. Belum ada yang menggunakan dilatasi. Dilatasi itu apa? Kalian diperbesar, diperkecil. Biasanya itu terjadi dalam motif bunga. Tapi itu agak susah untuk divisualisasikan dalam Scratch. Itu kita masih perlu explore lagi ya menu-menu yang ada di Scratch. Mungkin bisa nanti pakai GeoGebra alternatifnya. Oke, tidak ada perubahan bentuk yang terjadi, namun terjadi perubahan posisi yang dikreasikan. Begitu. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan secara keseluruhan berkaitan dengan proyek ini ataupun transformasi geometri? Enggak ya? Oke, kalau tidak seperti biasa, sekarang adalah evaluasi. Oke, silahkan siapkan satu kertas. Soal sudah Ibu post di Google Classroom.
Nah, di sana ada satu motif batik ya, yang perlu kalian deskripsikan. Transformasi geometri yang terjadi itu apa? Menurut pandangan kalian. Sudah, waktu kalian untuk mengerjakan soal 7 menit. Dimulai dari sekarang. Soalnya di Google Classroom. Untuk yang tidak bisa mengakses soal, soal sudah ada di depan. Yuda buat sendiri.
Bisa diperkirakan juga ya dengan sense geometri kalian. Kira-kira itu berapa skalanya kalau perlu disampaikan juga. Oke, waktunya sudah ya, 7 menit. Silahkan dikumpulkan. Tolong salah satu maju, mungkin yang paling belakang bisa. Ini seperti debt collector ya, yang mengumpulkan. Ayo cepat. Makasih Kak. Makasih. Thank you. Yuk bangku paling selatan. Gimana nih Dodi? Oh, iya. Nah. Kasih Di. Oke, untuk produknya, sekarang untuk produknya ya, linknya Ibu post di GC juga deh. Silahkan nanti kalian, mumpung laptopnya masih nyala kan ya, nanti bisa, oh ya nanti hidupin lagi, bisa dikirimkan lewat link yang ada di sini. Scratch. Attach link. Oke, nanti klik link ini, kemudian upload Scratch kalian yang tadi dipresentasikan. Ya, bisa dipahami? Yang tadi. Oke. Nanti jika ada kendala boleh hubungi Ibu ya. Nah, sekarang sebelum kita tutup, Ibu mau ada refleksi sedikit tentang pelajaran kita. 2 pertemuan ini yang dengan proyek. Nah, apa yang kalian pelajari dalam pertemuan ini? Ada yang ingin menyampaikan?
Sabar. Itu value-nya ya, moral value. Apa yang dipelajari? Transformasi dalam batik ya, aplikasinya dalam motif batik gitu. Bagian apa yang paling menantang bagi kalian? Coding. Itu sebenarnya coding untuk anak SD ya. Sekarang SD udah dapat pelajaran programming gitu. Kita terapkan sekarang di SMA sedikit gitu. Luar biasa sih kalian bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat. Bagian apa yang perlu diperbaiki dalam pelajaran ini? Nah, coba gimana Galang? Pemahaman aplikasi codingnya itu Oke. Perlu didalami lagi ya. Selanjutnya jika ada proyek dengan Scratch lagi, mungkin akan lebih optimal hasilnya karena lebih paham terhadap aplikasi. Ada lagi? Selain aplikasi? Waktunya jadi kendala? Iya. Nanti kita coba proyek berikutnya, kita perpanjang waktunya ya, sambil kita pelajari aplikasinya gitu. Ibu harap sejauh ini kalian masih bisa menikmati pelajarannya. Masih menyenangkan bagi kalian. Tungkara ya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih untuk kebersamaan kita sampai akhir transformasi geometri ini. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan kembali berkaitan dengan saran pelajaran berikutnya, langsung saja ya kepada Ibu. Nanti juga ada link refleksi seperti biasa, boleh kalian isi di sana. Tuh. Ada pertanyaan? Tidak? Tepuk tangan untuk kita semua. Udah, ya luar biasa ya, udah berhasil. Oke, kalau begitu kita akhiri pelajaran hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Om Santi Santi Santi. Oke, selamat beristirahat ya.